tidak dimiliki oleh tempat lain adalah MDI. Dengan MDI, seseorang dapat mengetahui lebih dini gejala apa yang ada dia miliki, sehingga nantinya dia bisa akan lebih berhati-hati untuk pencegahan penyakit-penyakit yang mungkin terjadi setelah pemeriksaan MDI ini. Di samping itu juga kita dapat berkonsultasi dengan para medis yang juga sudah dilatih untuk memberikan jawaban-jawaban apa yang dibutuhkan oleh si pasien. Dan kita dengan penuh kesabaran, baik melalui pun, tidak hanya mereka langsung dari telepon, juga semua petugas dapat melayani apa yang memang mereka butuhkan. Oh, jadi begitu lengkap dok ya, selain dengan tenaga medis yang profesional yang ada di sana, kita bisa mengetahui semua informasi dan juga bagaimana cara pencegahannya, serta kiat-kiat untuk kesehatan dokter ya. Lalu dokter mengatakan tadi ada alat-alat kesehatan yang bisa menunjang untuk mengetahui seberapa jauh pasien tersebut ingin tahu kondisi kesehatannya. Ya, apalagi mengenai tulang, ada pemeriksaan untuk tulang. Baik sekali dokter. Pemirsa, sudah kita saksikan bersama penjelasan tentang cara pengobatan di Scientist Top Indonesia. Nah pemirsa, pastikan tetap bersama kami karena kita akan membahas mengenai penyebab dari osteoartritis dan juga bagaimana cara mengurangi risikonya, bagaimana cara mencari solusi yang terbaik setelah yang satu ini. Mengenai pencegahan dengan osteoartritis, tadi kita sudah sepaham ya, karena osteoartritis ini adalah degenerasi sendi. Berarti setiap orang yang akan berusia Terima kasih pemirsa, kembali bersama saya Freddy Su Nianchang dan juga Dr. Mial Tobing dalam S-Side Talk. Pemirsa, ada begitu banyak pendekatan yang dapat dilakukan untuk terapi osteoartritis. Tujuan dari terapi ataupun pengobatan osteoartritis ini adalah fokus pada penghentian nyeri ataupun pengendalian nyeri sendi yang terkena, khususnya sendi lutut. Sehingga tujuan akhir terapi tentunya menolong penderita dapat kembali melakukan aktivitas hidup dan bekerja seperti biasanya. Sekarang kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Dr. Mial Tobing tentang efektivitas terapi dan juga bagaimana pengobatan untuk mengatasi osteoartritis ini. Dokter, kalau kita bicara mengenai osteoartritis dok ya, jadi kan pasti dari segi kedokteran Anda punya solusi. Bagaimana sih cara mencegah yang terbaik untuk penyakit ini dok? Ya, baik. Bicara mengenai pencegahan dengan osteoartritis, tadi kita sudah sepaham ya, karena osteoartritis ini adalah degenerasi sendi. Berarti setiap orang yang akan berusia lanjut akan mengalami osteoartritis, kesannya begitu. Namun ada hal-hal pencegahan yang utama yang untuk bisa memperlambat hal ini terjadi. Pertama, kalau dia dari sejak dini, dari kecil minum susu, dia itu teratur gizinya, terutama tinggi protein, dia tidak akan mengalami secepat apa yang dialami orang lain. Jadi sekarang kita dapat memastikan keseimbangan gizi adalah hal yang utama. Kedua, menghindari apa tadi yang kita sudah jelaskan mengenai risiko, di antaranya obesitas, meminum alkohol, perokok, dan obat-obatan yang nanti bisa mempercepat degenerasi sendi ini. Kalau dokter tadi mengatakan bahwa ada bagian dari gizi, ini kan pasti ada identik dengan makanan dok. Nah, ini makanan-makanan yang bisa untuk mencegah dok, mencegah osteoartritis itu makanan yang seperti apa dokter? Makanan-makanan sehat, terutama yang tinggi protein tapi rendah lemak. Berarti daging-dagingan itu sangat ya biarpun disarankan, tapi pada saat-saat tertentu di umur tertentu itu tidak terlalu disarankan lagi. Sayur-sayuran, susu itu akan tetap juga, brokoli misalnya. Brokoli ya dok ya, brokoli, susu, lalu buah-buahan yang nanti itu banyak mengandung zat-zat yang bisa memperbaiki sel-sel dari tulang itu sendiri. Buah apa dok yang bagus dok? Ya, buah-buahan
buah anggur ya, Buah agak mahal anggur, ya. iya, iya. Ya, buah apel. Buah apel juga ada ya. Buah bengkuang. Oh, iya. Ya. Nah, di samping itu juga kita harus memperhatikan bagaimana bersinar matahari yang baik. Jadi jangan takut dengan sinar matahari karena itu memang sangat butuh. Tapi kan sinar matahari kan harus mencari sinar matahari yang tepat dengan waktunya, Dok. Seperti jam-jam tertentu mungkin, Dok? Ya. Nah, kalau boleh itu memang di pagi hari. Oh, di pagi hari. Di pagi hari. Ya. Biar tidak terlalu mengganggu untuk wajah atau perasaan-perasaan yang memang membuat kepanasan itu menjadi keringat yang tidak enak. Baik, itu adalah makanan dan juga sebagai pencegahan untuk osteoartritis, dokter ya. Kalau kita lihat dari berbagai jenis pengobatan ya, Dok, apakah ada beberapa tahap, Dok, untuk pengobatan ini? Prinsip pengobatan yang paling utama kita harus melihat apa yang kita harus cegah untuk mengembalikan aktivitas atau apa yang dibutuhkan oleh pasien ini sehingga dia bisa dapat bekerja seperti biasa. Umumnya pada taraf permulaan mereka akan bisa mengatasi sendiri dengan steroid dan non steroid oral yang bisa dimakan dan bisa dibeli. Namun ini akan di generasi ini akan berlanjut terus sehingga dia memerlukan injeksi. Ini juga awam sudah sering dengar atau sering melakukan, apalagi usia-usia lanjut, yaitu injeksi asam hyaluronik. Ya, injeksi ini sebenarnya tidak memberikan solusi yang tepat karena dia tidak memperbaiki tulang rawan yang rusak itu seperti apa yang terjadi di degenerasi. Ini 3-5 minggu, waktunya pun hanya terbatas 6-12 bulan, nanti dia akan harus diulang kembali karena tubuh tidak menghasilkan asam ini. Begitu. Ada lagi kemungkinan kalau tidak teratasi dengan injeksi-injeksi, akhirnya dia disarankan untuk operasi yang disebut operasi prostesis. Operasi ini memang merupakan salah satu cara atau jalan keluar sehingga si pasien dapat bekerja dengan baik, namun penyembuhannya tidak seperti apa yang diharapkan oleh pasien itu sendiri. Pengertiannya begini, zat yang asing dimasukkan ke dalam tubuh tentu akan menimbulkan sesuatu. Di antaranya bisa inflamasi, bisa infeksi, bisa penolakan dari tubuh itu sendiri. Sekalipun memang sudah banyak ahli atau penelitian yang dapat menangani atau menghilangkan side effect dari operasi ini sendiri. Jadi tadi kita bicara mengenai injeksi. Injeksi itu bukan hanya asam hyaluronik yang tadi, tapi ada lagi injeksi steroid. Steroid ini lebih canggih ya Pak ya. Nanti dia bisa disuntikan, aduh nyamannya, enak sekali. Sehingga dia bisa akan berulang-berulang meminta pada saat sakit. Namun ini ada side effect-nya. Nah, karena dia akan merusak jaringan yang di sekitarnya. Malah dia akan menimbulkan osteoporosis. Jadi satu persatu tadi kita sudah melihat bahwa memang ini merupakan hal yang tidak menuntaskan degenerasi sendi. Yang paling populer sekarang glukosamin dan kondroitin. Setiap orang kalau merasakan ada ngilu, ada sakit di kaki atau lutut, dia sudah langsung tahu glukosamin. Kualitas manapun itu silahkan, karena glukosamin ini pun tidak sama harganya. Memang menurut penelitian dinyatakan bahwa glukosamin ini memang mengatasi nyeri sendi. Namun pada September 2009 dalam penelitian di Inggris, kalau saya tidak salah, dalam jurnalnya dinyatakan bahwa memang tidak seperti apa yang dinyatakan pada mulanya. Juga pada tahun 2007 dijelaskan melalui jurnal-jurnal mereka bahwa glukosamin ini akan mempertinggi gula darah karena dia memang merusak insulin yang efektif untuk penanganan gula darah.
Jadi banyak memang pilihan lain. Minyak ikan misalnya, katanya itu mengandung omega 3. Padahal omega 3 ini hanya berfungsi untuk inflamasi. Jadi kalaupun orang memilih minyak ikan dengan dengan penjelasan, sekarang banyak pilihan loh, betul, banyak sekali pilihan, dan mana yang terjangkau, mana yang tertarik, ya silahkan begitu. Tapi 2010 di Australia melaporkan hanya menghilangkan bengkak saja, berarti menghilangkan inflamasi. Pada tahun 2008 di Australia, omega 3 ini juga hanya membantu cairan sinovial untuk tidak untuk tidak mengganggu fleksibilitas sendi. Jadi hanya merupakan pembantu oli, itu yang disebut. Begitu kira-kira. Tadi saya menangkap bahwa ternyata operasi itu